Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan thayyiban katsiran mubarakan fih. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh huwa khataman nabiyyin la nabiyya ba'dah. Tsumma sholatu wassalam ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakunna jami'a. Alhamdulillah, kita puji Allah Subhanahu wa taala, di setiap kesempatan Allah anugerahkan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Nikmat yang kita minta maupun yang tidak kita minta, Allah anugerahkan terus-menerus kepada kita semua karena sayangnya Allah kepada kita. Dan hari ini kita merasakan nikmat diberikan kesempatan waktu luang atas panggilan iman. Kita berkumpul di tempat yang Allah tetapkan di bumi, di jam yang Allah tetapkan pula untuk kita bertemu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hari ini kita dipertemukan di tempat ini, di waktu ini? Dan semuanya adalah fasilitas yang sudah Allah siapkan buat kita. Dan nanti semoga fasilitas ini menjadi salah satu catatan amal. Ketika kita bertemu Allah, diberikan waktu digunakan untuk apa dan tempat digunakan untuk apa. Salah satunya jawaban kita nanti adalah saat ini kita bertalabul ilm. Semoga menjadi wasilah untuk mendapatkan mahabbatillah, cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian shalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah limpah curahkan keselamatan dan kesejahteraan kepada Rasulullah beserta seluruh keluarganya, yaitu istri, anak-anak, cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat seluruhnya, minal muhajirin wal ansor, baik dari kaum muhajirin dan kaum ansor, dan juga kepada kita semua yang mengikuti sunnah Rasulullah, man tabi'ahu bi ihsan, mengikutinya dengan baik ila yaumiddin, sampai hari akhir nanti. Akhwati fillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita melanjutkan kajian tentang bab ghusl, mandi. Yang lalu kita telah membahas tentang thaharah, dan kita tahu thaharah ini adalah cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci. Yang mana bersuci ini bisa dilaksanakan dengan 3. Yang pertama yaitu berwudu, yang kedua mandi, dan yang ketiga apabila tidak dapat dilaksanakan dengan wudu dan mandi, baik itu karena sakit atau karena tidak ditemukannya air, maka dengan bertayamum. Nah, pada pembahasan kita kali ini tentang mandi, al-ghusl, dikarenakan adanya hadas besar. Jadi kalau hadas kecil cukup dengan berwudu saja, hadas besar dengan mandi. Ini adalah satu pelajaran yang penting untuk kita pelajari, dikarenakan ini adalah bagian dari syariat agama kita. Dan perlu kita pelajari karena ada tata caranya. Tidak bisa dilaksanakan dengan begitu saja, yang penting sudah selesai mandi aja. Tapi ada tata cara yang harus kita laksanakan agar sah mandi tersebut, mengikuti sebagaimana yang sudah Rasulullah ajarkan. Dan alhamdulillah Allah menyampaikan wahyu kepada Rasulullah, dan semua yang diamalkan Rasulullah adalah teladan yang untuk kita contoh. Rasulullah sudah mempraktekkan semua dan tidak ada yang tertinggal, termasuk masalah mandi dicontohkan oleh Rasulullah. Dan tidak merasa malu istri-istri Rasulullah, keluarga Rasulullah untuk menyampaikannya kepada para sahabat, sehingga dengan jalan itulah kita tahu caranya. Jadi masalah mandi pun dibahas
Sepertinya urusan mandi aja kok harus ada pembahasan, ada bab khusus. Allah tidak menyanyiakan tentang sesuatu yang penting itu hanya bab ini dan bab ini saja yang dibahas, tapi sangat detail dalam Islam, dalam syariat kita membahas termasuk satu bab sendiri ada tentang toharoh. Ya, jadi tentang bersuci saja di bab satu bab, tidak sekedar asal lewat saja pembahasannya, tapi ada satu bab tentang itu, dan hadis yang mendukung tentang penjelasan cara-caranya juga sangat sempurna. Kalau di surat Al-Maidah ayat 6 kalimatnya hanya wa in kuntum junubam fatahharu. Jika kalian dalam keadaan junub maka bersucilah, taharahlah. Di situ dia disampaikan bersucinya caranya bagaimana. Lalu hadis yang lain menyampaikan untuk menjabarkan tafsiran dari kata fatahharu, maka bersucilah, maka mandilah maksudnya. Karena bersuci tadi kita sudah bahas, ada wudu itu juga bersuci, mandi juga bersuci, bertayamum juga bersuci. Lalu maksud dari fatahharu, in kuntum junuban, jika kalian junub tidak bisa hanya sekedar berwudu, tapi fatahharu, tafsiran dari fatahharu di sini adalah maksudnya mandilah. Cara mandinya disampaikan dalam hadis Rasulullah lewat istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakannya kepada Umar radhiyallahu an. Lalu Umar menyampaikannya kepada para sahabat, dan sampailah kepada kita cara mandi itu seperti apa supaya sah. Ya, jadi kita mencintai Rasulullah, tadi kita bersolawat kepada Rasulullah tidak cukup, kita juga bersolawat kepada keluarga Rasulullah. Karena istri-istri Rasulullah yang menyampaikan, bertanya kepada Rasulullah, atau mereka langsung mengalaminya seperti apa aktivitas Rasulullah di rumah. Mereka ceritakan kepada para sahabat. Bukan cerita gosip, bukan cerita sekedar ngobrol, tapi ada pelajaran yang diambil dari cerita tersebut. Oh, cara Rasulullah mandi seperti ini. Oh, cara istri-istri Rasulullah mandi seperti ini. Lalu kita tiru cara-cara itu untuk membuat amalan kita menjadi sah. Dan setelah itu kita beramal, ada kaitannya dengan yang setelahnya. Misalnya setelah mandi kita mau sholat, menjadi sah sholat kita dikarenakan sah mandi kita. Sah sholat kita dikarenakan sah wudhu kita. Jangan sampai tidak sah sholat kita dikarenakan tidak sahnya mandi kita. Kenapa tidak sah? Karena tidak mengikuti caranya. Yang penting mandi, lagi malas keramas hari ini udah tadi pagi, gitu ya. Padahal hari ini dengan tadi pagi atau kali ini dengan yang barusan, jadi dia satu pagi itu 2 kali mandi, itu ada penyebabnya. Yang kedua, yang pertama tidak ada penyebabnya, maka tidak akan sama cara mandinya. Nah, teman-teman sekalian, akhwati fillah, ada perkara yang menyebabkan kita menjadi mandi wajib atau kita sering menyebutnya mandi junub. Dan karena perkara-perkara inilah membuat kita harus mandi, wajib mandi. Jika di luar perkara ini, maka mandinya terserah kita seperti apa. Bahkan misalnya kita nggak mandi luluran, yang rasanya lebih bersih dari mandi karena semua dakinya digosok dan terbuang. Ya, bahkan pakai wangi. Tapi tidak termasuk dalam kategori mandi yang disyariatkan, walaupun bukan sekedar bersih, bahkan wangi. Maka karena itu kita perlu pelajari apa penyebab yang membuat kita harus mandi dan cara mandinya nanti seperti apa. Yang pertama, dikarenakan keluarnya mani disertai syahwat. Ini penyebab alasan mengapa kita wajib mandi. Baik keluarnya mandi disertai syahwat itu ketika terjaga atau ketika tertidur. Berarti lagi mimpi mungkin, tertidur. Ketika terjaga, lagi tidak sedang tidur, ada keluar mani disertai syahwat, maka wajib mandi. Ya. Baik laki-laki maupun perempuan. Ini alasan pertama kenapa wajib mandi. Yang kedua, wajib mandi dikarenakan bertemunya 2 khitan. Bertemu 2 khitan, insya Allah paham ya ummahat ya, akhwat. Ketika bertemunya 2 khitan, baik keluar mani, mazi, wadi ataupun tidak keluar, tiga-tiganya atau salah satunya, tetap wajib mandi. Ya. Bertemunya 2 khitan wajib mandi dikarenakan bukan karena keluarnya mani, bukan, tapi karena ketemu saja sudah dianggap wajib mandi. Harus mandi, tidak boleh hanya berwudu saja. Kemudian yang ketiga, dikarenakan selesai dari haid dan nifas.
maka ini wajib mandi. Yang tiga ini menjadi wajib mandi, artinya nggak boleh nggak mandi. Nggak boleh tidak mandi, karena kalau tidak mandi maka ada ibadah berikutnya yang tidak bisa dilaksanakan. Ya, ada hubungannya dengan kaitannya dengan aktivitas berikutnya yang tidak bisa dilaksanakan dikarenakan belum mandi. Kemudian itu tadi menjadi wajib mandi. Yang berikutnya ada beberapa hal yang membuat kita sunnah mandi. Nanti caranya sih sama, sunnah mandi. Disunnahkan mandi dikarenakan misal hari Jumat pagi, ya ini sunnah mandi, tidak wajib, sunnah. Sunnah seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan yang pertama ya, yang lalu kita sudah membahas tentang hukum itu menjadi 5, 2 diperintahkan, 2 dilarang, 1 memilih. Masih ingat pelajaran yang lalu ya? 2 diperintahkan, yaitu ada wajib, ada sunnah. Diperintahkan maksudnya dilaksanakan perintah Allah tersebut mendapatkan pahala, ditinggalkan kalau yang untuk wajib berdosa, kalau yang untuk sunnah tidak berdosa. Jadi yang mandi wajib dikarenakan 3 hal yang pertama, kemudian yang kedua mandi sunnah, mandi dapat pahala, tidak mandi tidak berdosa. Hari Jumat pagi nggak mandi, mandinya nanti sore aja, nggak dosa, tapi juga tidak mendapatkan pahala ya. Jadi sayang kalau nggak mandi di Jumat pagi. Kalau perlu kita kayak bikin satu jadwal ya, bersih-bersihnya itu Jumat pagi, keramasnya itu Jumat pagi. Rasanya udah lengket ini rambut gitu ya. Ah, nunggu Jumat pagi. Ada sunnahnya. Kemudian yang kedua, mandi ketika hendak mengulang jima. Karena hendak mengulang jima ini apabila selesai dari satu aktivitas jima, kemudian ingin lagi yang kedua pada hari yang sama, di waktu yang sama, maka sebelum yang kedua sunnah mandi, sama dengan sunnah wudhu juga. Kalau nggak mau mandi ya wudhu, sunnah wudhu juga sama. Kemudian yang ketiga, mandi setelah sadar dari pingsan. Seseorang pingsan, nggak tahu kenapa, apakah darah rendah ataukah darah ketinggian juga bisa pingsan atau apalah, lemas begitu ya. Kemudian dia tersadar dari pingsannya, maka sunnah untuknya mandi. Kemudian yang keempat, mandi karena istihadah. Ini juga sunnah. Darah istihadah yang keluar tidak berhenti, haid terlalu lama, maka cukupkan di hari ke-7. Hari keberikutnya dianggap istihadah. Kalau yang biasa sampai 14 hari, maka hari ke-15-nya dianggap istihadah. Karena sudah melewati 14 hari dan itu dianggap hari terbanyak haid, 14 hari saja. Maka apabila lewat dari itu terus menerus keluar, disunnahkan mandi setiap kali mau sholat. Wah, kalau begitu 5 kali sholat, 5 kali mandi ya. Ada hadis yang meringankan, tidak 5 kali tapi 3 kali. Sebelum subuh, kemudian sebelum zuhur tapi ditarik waktunya mendekati asar, tapi bukan berarti sholat jamak, cuman waktu zuhur masih belum habis, waktu asar di awal waktu. Kemudian sebelum maghrib, waktu maghribnya ditarik mendekati isya tapi belum habis waktu maghrib, maka cukup 3 kali mandi. Ini tidak memberatkan dibanding dengan 5 kali mandi. Hukumnya sunnah ya. Tapi kalau wudhunya tetap setiap kali untuk istihadah, setiap kali sholat, walaupun tidak batal wudhu, wajib wudhu. Itu bedanya dengan mandi untuk istihadah. Berikutnya yang kelima, mandi sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha. Ini sunnah mandi, tidak diwajibkan. Tapi walaupun tidak diwajibkan, kayaknya ya, kalau mau berangkat sholat id nggak mandi kan nggak gimana gitu ya, pasti bahkan lebih dari mandi, karena ini sholat id ke lapangan, orang banyak berkumpul, orang banyak ketemu, hari istimewa, apalagi kalau bajunya baru. Masa sih bajunya baru tapi nggak mandi? Maka kita biasanya memang lebih mandinya, mengistimewakan mandinya karena hari istimewa juga. Maka hukum dari mandi sebelum sholat sunnah, itu sholatnya sunnah ya, sholat sunnah Idul Fitri dan sholat sunnah Idul Adha, ada juga sunnah mandi. Kemudian
Mandi setelah memandikan jenazah. Ini sunnah mandi. Kita ikut memandikan jenazah atau petugas memandikan jenazah. Selesai jenazah, dia sendiri mandi. Hukumnya sunnah, tidak wajib. Kenapa disunnahkan? Karena kemungkinan juga ketika dia membersihkan perut jenazah, ada cipratan kotoran yang sampai kepadanya, maka dia lebih banyak mengalami cipratan-cipratan air begitu ya, dibanding orang yang hanya sekedar menyiram karena simbolis. Ya, beberapa keadaan banyak saya perhatikan keluarga yang keluarganya wafat lalu bersusun berbaris begitu ya, istrinya, anaknya, ya keluarga lah. Siapa yang ingin memandikan ibu, bahasanya memandikan, padahal ternyata begitu tiba di tempat pemandian tidak memandikan, hanya mengguyur satu gayung kayak simbolis dari kepala sampai ke kaki. Kalau yang ini tidak sunnah mandi, karena dia sebenarnya tidak memandikan, dia hanya menuangkan satu gayung air ke jenazah. Yang memandikan yang dari awal, ikut menggosoknya, menyabuninya, membalikkannya, menyiramnya kembali sampai selesainya. Ya, selesai dia memandikan jenazah, maka dia sendiri sunnah mandi, tidak wajib tapi sunnah mandi. Kemudian sunnah mandi untuk sebelum pelaksanaan ihram haji atau umroh. Sebelum melaksanakan ihram, seperti kita tahu, insya Allah ummahat sudah berangkat haji ataupun umroh atau salah satunya. Sebelum melaksanakan ihram itu apa? Berpakaian ihram, siap di mikot untuk niat, ya itu namanya ihram. Ya. Apabila seseorang tidak mandi, tidak masalah, sah ihramnya, tapi sunnah, disunnahkan untuk mandi. Walau pengalaman beberapa banyak ya, waktu pengalaman saya waktu haji, ada teman-teman itu agak repot gitu, mandinya dan bawa pakaian ihram ke tempat ambil mikot, ya misalnya ke Masjid Bir Ali yang dari Madinah, dan itu kamar mandi sangat-sangat antri. Maka tidak perlu mandi di sana, mandinya dari hotel saja, dari tempat penginapan, kemudian berangkat ke tempat mikot, sampai di sana tidak usah mandi. Kalau batal wudhu ya wudhu lagi, kalau tidak batal cukup yang tadi dari hotel sudah bisa untuk membuat dia dalam keadaan suci ketika dia akan melaksanakan ihramnya. Ya, jadi sampai di tempat tinggal pakai baju ihram, sudah selesai. Itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan biasanya ya sudah yang kita pakai dari penginapan itulah pakaian kita, tidak perlu kita ganti lagi, tidak perlu juga wajib warna putih, boleh warna apa saja ya, yang penting tidak mencolok sehingga tidak mengganggu mata orang ketika pelaksanaan haji ataupun umrohnya. Nah, sebelum melaksanakan ihram disunnahkan mandi. Kemudian yang kedelapan, mandi karena memasuki kota Mekah, ini sunnah. Mandinya di mana? Nah ini agak susah. Mau memasuki kota Mekah, pengalaman misal teman-teman yang berangkat haji dari Jeddah langsung dibawa ke Mekah, tidak lewat Madinah. Jadi dia biasanya kloter awal itu kan Madinah dulu baru Mekah. Tapi kalau udah kloter akhir, sudah mendekati hari H, tanggal 10 Zulhijjah, sudah mendekati tanggal 9 Zulhijjah, biasanya langsung dari Jeddah, ya Indonesia Jeddah langsung dibawa ke Mekah, tidak lewat Madinah. Mandinya di mana? Di Jeddah dong, karena mau masuk kota Mekah, ya di Jeddah. Dan ini agak kesulitan. Walaupun kamar mandi di Jeddah banyak, tapi satu kloter jumlahnya 400 jamaah, 400 orang. Kalau mandi dengan katakanlah kamar mandinya ada 20 ruang, tetap kurang. Ya, tetap kurang. Karena itu kalau kesulitan tidak bisa melaksanakan mandi sunnah di Jeddah, maka tidak mengapa karena ini hukumnya sunnah. Tapi kalau yang dari Madinah masih dekat, ya. Tapi tetap saja dikatakan lumayan gerah karena 9 jam di bis Madinah menuju ke Mekah. Mandinya di Madinah. Ya, dan ini juga termasuk 9 jam sama saja dengan jadwal pesawat yang penerbangannya dari Indonesia ke Jeddah juga sama 9 jam. Jadi sama-sama perjalanan dalam waktu 9 jam itu agak gerah sehingga inginnya sampai di Jeddah mandi. Kalau yang dari Madinah langsung ke Mekah. Di mana lagi tempat mandinya? Tidak ada. Kalau di hotel dulu udah masuk Mekah. Kan hotelnya di Mekah. Ya, karena itu disunnahkan mandi, tidak diwajibkan. Apabila bisa mandi alhamdulillah, tidak bisa maka tidak mengapa, sah ihram untuk haji dan umrohnya. Nah, ini hal-hal
yang membuat kita sunnah mandi dan wajib mandi. Adapun caranya, yang pertama tata cara wajib mandi, ini kita pisahkan. Nomor 1 dan 2 itu satu cara, nomor 3 satu cara. Tadi wajib mandi ada 3 kan? Sudah dicatat ya. Yang pertama apa keluarnya mani. Yang kedua ketemunya 2 hitan. Yang untuk 2 ini, 2 keadaan ini, cara mandinya yang pertama ya, caranya ada sedikit berbeda dengan yang keluarnya darah haid ataupun nifas. Sedikit saja perbedaannya. Yang pertama membasuh kedua tangan, ini sama seperti berwudu, kita membasuh kedua tangan. Kedua tangan mulai dari pergelangan, tidak sampai siku, hanya dari pergelangan saja sampai jari-jari, membasuh di sela-sela jarinya. Itu yang pertama. Kedua, istinja. Istinja itu kalau kita membasuh kemaluan. Istinja dengan tentu saja tangan kiri menggosok, tangan kanan yang mengalirkan airnya. Bisa dengan bantuan shower, bisa dengan bantuan gayung. Kalau Rasulullah dalam hadisnya disampaikan, Rasulullah menciduk air dengan tangan kanannya. Ya, ini sama dengan menggunakan gayung kalau kita sekarang, atau menggunakan shower keran kalau kita sekarang. Dan tangan kirinya menggosok kemaluannya. Karena ada fungsi tangan kiri ini untuk menggosok kemaluan. Kalau tidak difungsikan, tidak digosok, maka ini bagian dari tidak melaksanakan sunnah dan tidak bersih. Ya. Lalu karena menggosok dengan tangan kiri, maka yang ketiganya ada, yaitu lalu menggosokkan tangan kirinya ke tanah. Kalau sekarang bisa digantikan dengan sabun. Ya. Tapi kalau enggak menggosok, yang difungsikan tangan kanannya saja, menyiram tapi tidak digosok, maka yang ketiga enggak berlaku. Kenapa? Karena alasan mengapa tangan digosokkan ke tanah ini karena tadinya menggosok kemaluan, untuk membersihkan kemaluan. Makanya dia ada poin 3, lalu menggosokkan tangan kirinya ke tanah atau dengan mencucinya dengan sabun. Ya, maka kita usahakan tidak istinja hanya menggunakan air, tapi juga menggunakan air plus menggosoknya dengan tangan kiri. Ya. Nah, itu udah 3 poin kalau sampai situ. Jangan ngambil 2 poin saja, karena nggak berlaku poin ketiga kalau poin keduanya tidak sempurna. Kemudian yang keempat, berwudu sebagaimana wudu mau sholat, hanya saja sampai tidak sampai kaki. Kalau tidak sampai kaki berarti apa yang dia basuh? Wajah, tangan kanan dulu baru kiri, kemudian kepala sekaligus menggosok kedua telinga. Stop sampai di situ. Kaki nanti. Ya. Jadi berwudu tapi tidak sampai membasuh kaki. Ini poin keempatnya. Poin kelima, yang nomor 5, Rasulullah memasukkan kedua tangannya. Ya, kedua tangan ini maksudnya sebatas tadi pergelangan, mata ini ya, tulang ini, pergelangan, ke dalam gayung atau ke dalam satu wadah setelah basah tangannya, lalu Rasulullah sela-sela rambutnya. Dimasukkan ke rambut sampai ke kulit kepala, di sela-sela. Berapa kali sebasahnya? Belum basah juga, celupkan lagi airnya. Nomor 5, tadi kita sampai kepada pembahasan cara mandi yang nomor kelima. Ya, benar ya. Setelah menyela-nyela rambut, mengambil air kembali apabila belum terbasahkan semuanya, masukkan lagi tangan ke dalam wadah. Kemudian kedua tangan ini lagi menyela-nyela rambut sampai kulit kepala sehingga semua rambut sudah terasa basah. Setelah terasa basah tapi belum diguyur ya. Ini karena sela-sela rambut, kalau diguyur tanpa menyela-nyela dengan jari, maka yang terbasahkan hanya bagian atas kepala saja atau rambut yang bagian atas saja, tidak sampai ke kulit kepala. Karena itu disela-sela dengan jari. Setelah terasa sampai ke kepala ada basah dari tangan tadi yang kita masukkan ke dalam satu wadah, baru diguyur dengan air. Ya, baru dengan gayung disiram 3 kali jika memang semuanya sudah terbasahkan, lebih dari 3 kali jika belum semuanya terbasahkan.
Ini kalau pakai gayung. Kalau pakai shower ya nggak ada pakai 1 kali, 2 kali, 3 kali ya. Tapi kalau pakai gayung, apalagi gayungnya juga ukurannya beda-beda nih. Ada gayung kecil. Nah, kalau hitungannya 3 kali gayungnya kecil, sementara orangnya besar dan rambutnya tebal, tentu tidak sama. Maka guyur minimal 3 kali, karena memang dalam hadis salah sama rot Rasulullah menyebutkannya 3 kali, hadis dari Ummu Salamah. Jadi tetap apabila 3 kali belum begitu basah semuanya belum terkena, maka lebih dari 3 kali. Yang menggunakan shower tidak menghitung berapa kali. Setelah kepala semua terbasahkan sambil disela-sela dengan jari, baru bagian badan kanan dulu, lalu yang kiri. Jangan lupa setiap lipatan di badan kita harus terkena air. Lipatan di badan itu apa? Misalnya siku nih. Kalau seperti ini pegang gayung begini, ini tetap terlipat. Ambil seperti ini akan terlipat terus dia, nggak akan kena air. Ya, maka bagian-bagian terlipat di siku, di ketiak, semua bagian yang tersembunyi tidak teralirkan air harus dipastikan terairi semuanya, tersiram semuanya. Bagian kanan dulu utamakan, baru yang kiri. Dan ini memang kebiasaan Rasulullah ya. Dalam hadis disampaikan bahwa Rasulullah apabila menyisir rambut, kepala bagian kanan dulu, baru bagian kiri. Bersih-bersih apapun, tangan kanan dulu, baru yang kiri. Dalam melaksanakan aktivitas lah, yang kanan kiri Rasulullah pasti menggunakan yang kanan dulu, selesai baru yang kiri. Setelah itu sudah seluruhnya bagian tubuhnya terbasuhkan dengan air, berpindah tempat. Ini poin ke-6-nya. Berpindah tempat, bergeser, melangkah ke tempat yang tidak tadi waktu dia mandi pertama. Kenapa harus berpindah tempat? Karena menutup ya tata cara mandinya dengan membasuh kedua kaki. Jadi basuh kakinya tidak di tempat mandinya, tapi pindah tempat. Wallahu a'lam. Salah satu alasannya kemungkinan dikarenakan kamar mandi Rasulullah tidak seperti kita. Kamar mandi Rasulullah kan tidak berkeramik atau ubin ya, dia tanah-tanah sehingga cipratan tanah pasti banyak di kaki. Tapi ketika Rasulullah berpindah, maka cipratan-cipratan tanah yang tadi tertempel di kaki Rasulullah setelah berpindah dan dibasuh di tempat yang baru, maka semuanya akan rontok tanah-tanahnya. Tapi kalau di tempat yang tadi juga, maka tetap ada cipratan-cipratan tanah. Nah, karena itu Rasulullah berpindah tempat. Kita yang walaupun kamar mandinya berubin, berkeramik, ya tetap ikuti sunnah ini. Pindah tempat, kemudian basuh kaki terakhir di sana. Pastikan semua kaki terbasahi, ya, sela-selanya, sela-sela jari, telapak, belakang mata kaki semuanya terkena air, terairi, terbasuh, tidak ada yang tertinggal. Selesai, tidak usah wudhu lagi. Apabila dia tidak membasuhnya dengan cara yang salah, mengikuti seperti tadi urutannya, cukup, tidak perlu wudhu lagi. Kecuali sudah selesai, kebelet buang air kecil. Nah, ini maka dia walaupun sudah atau belum cuci kaki atau sudah cuci kaki lalu kebelet lagi, maka dia harus menutupnya dengan berwudu lagi. Tapi kalau tidak, sudah cukup. Ya. Setelah membasuh kedua kaki, untuk mandi poin 1 dan 2 tadi, yang karena keluarnya mani, kemudian bertemunya 2 khitan, ini hadas besar, maka cukup baginya mandi seperti yang tadi. Ya. Apabila karena poin 3, ya mandi wajib karena poin ketiga, yaitu setelah dari haid dan nifas. Tambahannya selain tadi caranya sama semua, kecuali ada tambahannya untuk haid dan nifas. Yang pertama adalah dengan menggunakan sabun untuk tujuannya membersihkan areal kemaluan yang tempat keluarnya darah. Itu yang pertama. Yang kedua, dianjurkan mengurai atau membuka kepangan rambutnya, ikatan rambutnya. Untuk haid seperti itu. Kalau yang untuk poin 1 dan 2, kalau dia kepang rambutnya lalu dia sela-sela tadi jarinya tapi tidak membuka kepangan rambut, sah.
Tapi kita rasanya kok di sela-sela jarinya masuk ke rambut, tapi nggak membuka kepangannya, rasanya malah nggak rapi, sumpek gitu ya. Pasti kita akan membuka. Tapi ini hukum tetap disampaikan karena di zaman Rasulullah, istri Rasulullah tidak membukanya dan Rasul tidak menyuruh mereka membukanya. Itu boleh. Tapi untuk poin 1 dan 2 yang boleh tidak membuka. Untuk setelah haid dan nifas, buka kepangannya. Ya, buka ikatan rambutnya. Jadi perbedaannya di situ untuk rambut. Kemudian yang ketiga, setelah mandi dianjurkan untuk membersihkan tempat keluar darah dengan kain atau kalau kita sekarang tisu, lalu diberi pewangi, ya, dicolek sedikit bagian ke dalam. Tujuannya untuk selain membersihkan, membuat juga tidak terlalu aroma yang mengganggu. Ya, jadi ada poin ini untuk poin setelah haid dan nifas karena memang khasnya aroma dari darah haid dan nifas. Adapun untuk yang poin 1, 2 tidak perlu. Ya, jadi ini ada beberapa tambahan ketika mandi dilakukan yang 3 tadi. Ya, ini bedanya dengan yang mandi wajib untuk keadaan junub, bertemu 2 khitan, jima, ya, ataupun yang keluarnya mani, baik karena tentu saja karena syahwat, baik ketika terjaga maupun ketika tertidur. Ya. Kemudian dari kita telah pelajari tata cara mandi dan tata cara wudhu, ada pembatal yang membuat mandinya atau wudhunya menjadi batal adalah apabila ia terlaksana lagi salah satu dari yang 3. Baru haid, datang lagi, haid lagi, ya mandi lagi, gitu. Baru mandi, kemudian ada syahwat lagi, keluar lagi air mani, maka mandi lagi. Baru selesai mandi, lalu terlaksana lagi salah satu dari yang 3 tadi, maka kembali lagi mandi, diulang lagi mandinya. Kecuali keadaannya belum mandi. Jadi boleh beberapa pembatal mandi dilaksanakan 1 kali mandi, nggak masalah. Misalnya keluar mani dalam satu waktu berkali-kali. Berapa kali mandinya? 1 kali aja. Bertemunya 2 khitan dalam 1 hari beberapa kali. 1 waktu ya, misalnya dari jam 8 ke jam 1. Beberapa kali pembatal, mandinya 1 kali saja. Asal setelah itu tidak terbatalkan lagi. Paham maksudnya? Ada aktivitas di jam 8, belum mandi. Kemudian diulang lagi aktivitas itu di jam 9, belum mandi juga. Sampai jam setengah 12 mau sholat zuhur baru mandilah. Sekali aja mandinya. Gitu. Ya. Atau terkumpul 3 keadaan ini sekaligus. Dia syahwat, keluar mani, kemudian bertemu 2 khitan, selesai itu keluar darah dan dipastikan darahnya adalah haid atau nifas. Tapi cuma sedikit, setelah itu stop, nggak ada lagi. Bisa saja nggak ada lagi keluar darah setelah haid sebentar itu. Lalu dia mandi 1 kali. Tapi aktivitas yang digunakan mandinya cara yang mana, Yang pertama, kedua? Yang kedua. Karena tadi ada darah haid, maka ada tambahan yang 3 tadi. Tapi kalau karena poin 1 dan 2, 1 kali mandi, keluar mani karena syahwat, kemudian beberapa saat kemudian jima, dia masih menggunakan cara yang pertama. Ya. Jadi tidak perlu dengan tadi yang membuka rambut. Kalau memang dia tidak mau membukanya, kalau mau membukanya silahkan. Kemudian membasuh kemaluan dengan sabun, kemudian menggunakan pewangi yang diletakkan di tisu atau di kain, ya, dicolek sedikit bagian dalam. Nah, ini karena poin ketiga alasannya. Nah, ini boleh seperti itu, ya. Ada beberapa anak lihat yang membawa buku, silahkan baca halaman 44. Ada mic di sana, bisa digunakan tidak, Oh, tidak bisa.
Oh iya, berarti dibacakan tanpa mic. Poin 1, silakan. Jika halaman 44 peringatan 1. Radhiyallahu an. Radhiyallahu an. Jika engkau mengeluarkan mani dengan selembulan, maka engkau wajib mandi. Iya, syukron. Itu dulu poin pertama. Seorang wanita tanpa syahwat mengeluarkan mani, ya. Mungkin karena sakit, bisa loh sakit keluar, ya. Wallahu a'lam itu karena pengaruh apa ya pada tubuh kita. Maka jumhur ulama mengatakan ia tidak wajib mandi. Coba baca lagi poin 1 tadi. Poin 1 yang membuat wajib mandi karena apa? Keluar mani dengan syahwat. Baik itu dikarenakan lagi sedang terjaga atau sedang tertidur. Kalau sedang tertidur kan nggak nyadar. Iya, tapi dengan syahwat. Bagaimana kita tahu dengan syahwat sedangkan kita sedang tidur? Ya mungkin karena ada pengaruh dari mimpi. Kita bisa mengingat mimpinya, baik itu urutannya teringat perjalanan mimpinya apa atau tidak teringat urutannya. Ya. Sedangkan ini poin 1 sedang terjaga, dia sedang sakit tanpa syahwat, dia tidak nyadar, tidak menyadari. Keluar maka tidak wajib mandi. Jadi poin 1 itu diperhatikan ya, keluar mani karena syahwat, baik terjaga maupun tertidur. Itu poin 1. Yang nomor 2 silahkan Om. Boleh nih? Hah? Oh, bukunya beda. Yang sebelahnya boleh atau Om lagi yang bacakan? Oh, Om di bawah itu. Ya silakan Om. Di belakang. Iya, syukron. Mimpi tapi tidak basah, berarti tidak mimpi basah. Walaupun mimpinya dalam mimpi tersebut aktivitasnya jima. Ya. Dia terbangun mendapati biasa saja, tidak ada keluar mani. Tidak wajib mandi. Kenapa tidak wajib mandi? Tidak wajib ya, karena tidak keluar mani. Kembali lagi ke poin 1, pahami poin 1. Poin 1 tadi keluar mani dengan syahwat. Yang ini mimpi tapi tidak keluar. Karena itu dia tidak wajib mandi. Ini dipahami betul. Karena suka banyak pertanyaan tentang ini. Ini wajib mandi enggak ya? Saya itu begini-begini tadi malam. Ya. Poin 1-nya itu kalimatnya keluar mani karena syahwat. Jadi ada air, makanya dalam hadis dikatakan alma minal ma. Artinya air itu dari air. Maksudnya air itu dialirkan ke tubuh, mandi maksudnya. Dikarenakan ada air yang keluar, air mani. Alma minal ma. Alirkan air karena keluar air, yaitu mani. Dan keluarnya karena syahwat. Ya, ini yang kedua. Poin ketiga silahkan. Nah, yang poin 3 bisa dipahami ya. Keadaannya tadi 2, sama-sama bermimpi. Ya, yang pertama keadaan dia bermimpi dan mendapati pakaiannya dalam keadaan basah. Yang kedua bermimpi mendapati pakaiannya dalam keadaan tidak basah. Yang dalam keadaan basah maka dia wajib mandi. Walaupun dia tidak ingat cerita mimpinya apa. Yang kedua, dia tahu bermimpi dan dia tahu ceritanya tapi tidak mendapati pakaiannya basah. Maka tidak wajib mandi. Kembali ke hadis yang pertama tadi saya katakan alma minal ma. Ma artinya air, maun. Ya. Air itu dialirkan, mandi minal ma, dikarenakan dari alasan keluarnya air mani. Itu yang nomor 3. Nah, ini keadaan apabila
seperti itu ya, poin 1, 2, dan 3 diperhatikan bahwa seseorang apakah wajib mandi atau tidak wajib mandi. Berikutnya kita masuk kepada bab tayammum, halaman 53. Bab tayammum. Sebagaimana kita ketahui bahwa alasan bertayamum dikarenakan dua hal. Yang pertama, tidak ada air. Yang kedua, karena sakit. Jika karena dua hal ini, maka boleh bertayamum. Jika tidak karena dua hal ini, ya, air ada dan tidak terhalang badannya untuk terkena air. Cuman pengennya tayamum, males kena air. Kenapa males? Make upnya udah nyaman. Saya pernah ditanya itu, Ustazah boleh tayamum nggak? Kan udah pakaian udah begini, make up udah lengkap, mau pesta gitu ya. Ada undangan nikahan, jam 7 belum maghrib, boleh tayamum nggak? Ini nggak boleh. Ya. Jadi harus berwudu, karena tidak terhalang untuknya air sebenarnya. Ya, kalau pakai make up waterproof, ada sekarang ya teknologi ini, make up waterproof. Air itu membasuh wajah sampai terkena pori-pori kulit kita. Kalau waterproof berarti nggak kena ke pori-porinya. Jadi bukan sekedar yang penting airnya udah ngalir, tapi sampai tidak ke kulit. Ya. Karena itu tetap harus wudu. Nah, tayamum sebagaimana kita tahu karena tidak ada air, maka yang digunakan tentu untuk tayamum berbeda untuk wudu dan mandi. Wudu dan mandi air. Tidak ada alasan ya untuk tidak menggunakan air. Tapi kalau terhalang maka tayamum pengganti wudu, tayamum pengganti mandi dan tanpa air. Caranya sama. Pernah sahabat bertanya tentang tayamum ini ya kepada sahabat, bukan kepada Rasulullah, nanyanya sahabat kepada sahabat. Dan dia punya firasat kalau wudu anggota badannya ini dan ini, kalau mandi anggota badannya seluruhnya harus terkena air. Maka dia berguling-guling di tanah supaya semua terkena debu ya. Lalu disampaikan oleh Rasulullah bahwa caranya adalah sama. Tayamum pengganti wudhu dengan tayamum pengganti mandi caranya sama, dengan menepukkan tangan ke satu debu, ya, debu yang suci, kemudian mengusapkannya ke wajah dan kepada kedua telapak tangan cukup, baik karena pengganti mandi maupun pengganti wudhu. Nah, umat sekalian, dari bahasan kita yang pertama dan yang kedua, maka kita bisa mengambil kesimpulan, taharah ini, bab bersuci ini adalah bab di mana kita menggunakannya dikarenakan untuk ada kaitannya dengan ibadah yang berikutnya, ibadah sholat khususnya, kemudian ibadah yang lainnya seperti tawaf ya, wajib untuk berwudu dulu, nggak sah tawafnya kalau tidak berwudu. Maka ketika seseorang terhalang dari wudunya maka dia bertayamum. Apabila dia melakukan satu aktivitas yang membuat dia junub maka dia harus mandi, dan terhalang maka dia juga harus bertayamum. Wudu dengan air, mandi juga dengan air. Tidak ada alasan habis sampo nggak mandi dulu berapa hari kemudian atau berapa waktu kemudian. Waktu yang digunakan terlalu lama sehingga melewati waktu sholat. Misalnya, bolehkah Rasulullah pernahkah Rasulullah menunda mandinya? Pernah, tapi tidak tertunda hingga masuk waktu sholat berikutnya. Jadi tidak begitu ke dalam keadaan junub atau harus mewajibkan dia untuk mandi, dia langsung segera mandi, tidak boleh ditunda. Tapi penundaannya jangan sampai tiba waktu sholat berikutnya. Dan penundaannya apalagi karena belum ada sampo, nggak enak keramas tanpa sampo, habis sabun, nggak enak mandi nggak pakai sabun dan lain sebagainya, dari alasan-alasan yang karena terbiasa dengan itu. Rasulullah sampaikan tadi dari beberapa cara-cara mandi yang sudah kita lewati, sabun memang iya ada di poin ketika membasuh tangan setelah beristinja ya, cebok, kemudian menggosokkannya ke tanah, kalau sekarang dengan sabun.
Tapi bukan berarti tidak ada sabun lalu udah nanti aja deh. Maka digunakan kembali ke tanah, usapkan ke tanah. Ya. Kalau dia dengan tadi karena setelah haid dan nifas memang ada menggunakan sabun. Kalau tidak ada, ke tanah lagi. Maka tadi tayamum, media yang digunakan tanah. Bersuci karena selesai dari haid dan nifas memang ada sabun, nggak ada, gunakan kembali ke tanah. Tanah yang diusap-usapkan, tangan yang diusap-usapkan ke tanah, jadi gosok-gosokkan ke tanah. Jadi hanya air dan tanah media kita untuk bertoharoh. Sabun karena ada sekarang, di zaman Rasulullah tidak ada. Ya. Jadi kalau tidak ada sabun cari tanah. Wah, masa sampoan nggak ada sampo terus cari tanah? Iya, memang. Ya sampoan tidak ya, untuk menggosok tangan saja yang kita agak nyaman. Kalau itu tidak ada sabun maka tanah. Maka kalau tidak ada sampo tetap mandi tanpa sampo. Udah selesai mandi tanpa sampo, mandi junubnya yang penting udah selesai dulu. Laksanakan sebagaimana tadi urutannya. Sore baru sekalian keluar, sekalian jalan-jalan, mampir di mat mana, lalu beli. Nanti mandi lagi pakai sampo. Jangan sampai terlewat beberapa sholat dikarenakan nanti sekalian keluarnya, sekalian jemput anak pulangnya jam 3 sore ke sekolah. Pulang sekolah, jemput anak, terus mampir di mat, baru beli sampo, beli sabun, baru pulang, terus mandi. 2 waktu sholat itu bisa jadi terlewat, zuhur dan asar. Kalaupun 1 waktu sholat tetap terlewat zuhur, dia sudah selesai. Jangan menunggu terlalu lama, walaupun boleh menunda mandi. Ya, silakan dibaca halaman 51. Halaman 51 ada catatan. Sudah dapat? Ya, tadi sampai ya tadi ya. Ya, sebelahnya sekarang biar bergantian, jangan satu orang saja yang baca. Catatan 1. Jika seorang wanita junub setelah bercampur dengan suaminya, kemudian dia mengalami haid sebelum mandi junub, maka ia tidak harus mandi saat itu. Ia boleh menunggu hingga haidnya selesai kemudian mandi 1 kali saja dengan niat mandi junub dan mandi haid. Akan tetapi dianjurkan baginya mencuci kemaluannya atau mandi junub saat itu. Kemudian setelah berhenti dari haid, ia mandi. Iya, syukran Ini berkumpulnya 2 ya, 2 keadaan yang membuat dia harus mandi. Ini boleh menunda. Ini tentang judul menunda. Menunda mandi junub setelah jima, karena setelah jima ada yang keluar darah haidnya. Ini bisa saja. Ya, dan mungkin di antara kita ada yang mengalami itu, wah dulu saya mandi enggak ya? Wah sah enggak ya? Nah, sekarang dapat ilmunya, Boleh tunda sampai nanti selesai. Berarti kalau 7 hari, ya 7 hari. Maka dalam 7 hari itu dalam keadaan junub dan haid sekaligus. Ya, boleh seperti itu. Kalau dia langsung yang junub tadi dia mandi, ya silakan, memang dianjurkan. Tapi bukan berarti menjadi wajib, langsung wajib mandi. Enggak, di situ mandinya tidak wajib lagi. Anjuran, jadi sunnah. Mau mandi silahkan, tidak masalah. Sampai selesai dia junub dalam keadaan haidnya sudah bersih, baru dia mandi 1 kali mandi. Dan ini cara mandinya memakai yang cara nomor 2 yang ada tambahan tadi ya. Silakan nomor 2 Bu Leni. Hal ini berlaku juga pada perkara-perkara lain yang mengharuskan mandi. Maksudnya jika ada 2 perkara yang mewajibkan mandi, kita boleh mandi wajib hanya 1 kali dengan niat untuk keduanya. Ini adalah pendapat kebanyakan ulama. Iya, syukron Ini sama dengan yang nomor 1, hanya saja anak pernah ditanya, Ustazah niatnya apa dulu? Yang junub dulu atau yang haid dulu? Nggak masalah. An-niat fil qalb, ya, niat itu di dalam hati, tidak perlu diikrarkan. Misalnya nawaitul ghuslal haid dulu, baru nawaitul ghuslal baru yang junub gitu ya. Lirafil hadasil asghar. Enggak perlu itu. Tidak usah diurutkan dengan lafaz niat itu. Dalam hati saja.
Ya, dalam hati itu juga tidak berlafaz. Jadi bukan berarti dalam hati pun aku niat untuk mandi junub. Itu namanya lafaz, cuman lafaznya tidak disebutkan atau tidak disuarakan, tanpa lafaz. Terbersit dalam hati keinginan mau mandi dalam keadaan dua yang sudah mewajibkan dia mandi. Bahkan terbersit hati di dalam hatinya itu sambil narik anduk gitu ya, sambil ngambil anduk, berjalan menuju kamar mandi, berniat memang mau mandi karena dua hal itu udah dikatakan niat. Tidak mesti menghususkan diam dulu atau gayung udah siap terus niat. Udah selesai niatnya baru guyur. Tidak. Ya. Nah, yang ketiga, silakan. Jika seorang wanita mandi junub tetapi belum berwudu, maka ia tidak perlu berwudu lagi. Karena adalah terwakili oleh mandi wajibnya. Sebab mandi untuk menghilangkan hadas besar secara langsung menghilangkan hadas kecil. Aisyah berkata, Rasulullah SAW mandi wajib kemudian sholat, dan aku tidak melihat beliau berwudu lagi. Iya, jadi boleh tadi, tapi caranya seperti tadi ya. Sudah wudhu kan di awal, cuman kaki ditunda nanti di akhir, udah selesai. Dan begitu kaki selesai disiram, tidak ada kebelet-kebeletnya. Ya, maka ini boleh tanpa berwudhu lagi. Silakan. Yang keempat. Wanita yang sedang boleh menunda mandi dan tidak harus segera mandi, meskipun menyediakannya jika ingin sholat. Dan Nabi SAW mandi setelah junub atau tidak segera mandi sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah. Iya, syukron Ibunda kita Aisyah, Ummahatul Mukminin Aisyah menceritakan tentang aktivitas Rasulullah, dan itu menjadi pelajaran, bukan mau gosip. Dia sama suami begini begitu diceritain ke orang. Ini ada hikmah dari pelajaran ini. Memang di dalam hadis disampaikan tidak boleh kita menceritakan aktivitas kita dengan suami kita, tapi maksudnya aktivitas yang mana? Ya. Adapun ini Aisyah menceritakan Rasulullah pernah menunda mandi. Menunda mandinya Rasulullah, mungkin malam itu beraktivitas jima dengan ibunda kita, lalu tidak langsung mandi, tidur dulu, wudhu kemudian tidur dulu, kemudian besok setelah bangun baru Rasulullah mandi. Tapi kita tahu semua bahwa Rasulullah tidak pernah tidur sebanyak tidurnya kita. Ya, sepertiga malamnya Rasulullah digunakan selalu untuk ibadah. Dan tidurnya tidak selalu di awal waktu jam 9 teng gitu ya. Rasulullah aktivitasnya dalam malam itu tidak banyak tidurnya. Jadi kalaupun menundanya tidak sebanyak menunda atau jam waktu yang sangat panjang satu malaman itu, sehingga tidak melaksanakan ibadah yang lainnya dikarenakan junubnya panjang. Jadi kalaupun hadis ini kita baca bukan berarti Rasulullah malam itu jadi tidak beribadah sepertiga malam terakhirnya, tetap ibadah. Nah, jadi tidak panjang malam junubnya Rasulullah. Berikutnya nomor 5 ya. Wanita atau laki-laki yang sedang junub boleh mencukur rambut, memotong kuku, atau pergi ke pasar dan lain-lain. Iya, syukran Anda pernah ditanya juga tuh, lagi haid jangan potong kuku. Mungkin juga pernah mendengar itu. Jadi kukunya sampai panjang, tunggu selesai haid baru setelah mandi potong kuku. Silahkan potong kuku, tidak masalah. Ya. Tapi katanya nanti bagian dari tubuh kita ini karena dia dalam keadaan tidak suci, gitu kan? Nanti di akhirat akan menuntut kesuciannya. Kenapa saya ditanggalkan, dilepaskan sebelum disucikan, gitu ya? Tidak ada dalil kuat tentang itu, ya. Jadi silahkan seperti biasa, ya aktivitas. Ya sudah waktunya dipotong ya dipotong, gitu. Berikutnya nomor 6. Seorang istri boleh mandi bersama suaminya menurut kesepakatan kaum muslimin, dan pasangan suami istri dibolehkan melihat aurat bersama. Lanjut, masih Aisyah berkata, Aku pernah mandi bersama Nabi SAW dalam satu bejana. Beliau mendahului
Masya Allah, Rasulullah itu romantis sekali ya. Jadi betul-betul teladan yang sempurna. Semua kehidupan, sisi kehidupan Rasulullah bersama keluarganya, bersama istrinya, bersama sahabat, bersama anak, bersama cucu, tidak ada yang tidak menjadi hikmah buat kita semua. Ya, termasuk masalah mandi dengan istrinya. Rasulullah tidak selesai aktivitas itu udah masing-masing kayak nggak kenal lagi. Ya, Rasulullah tetap ya romantis, mesra, mandi bersama sampai Aisyah mengatakan biarkan aku dulu, berarti ada rebutan gayung ini. Rebutan gayung atau rebutan nampung air dari keran, wallahu alam, tapi ada candaan itu. Ya, dan itu membuat romantisnya keluarga Rasulullah tidak hanya seperti drama-drama ya, di awal romantis berakhir benci gitu. Rasulullah luar biasa rumah tangganya, kita contoh Rasulullah ya. Dan meneladani mandinya Rasulullah bersama istrinya ini adalah bagian dari sunnah Rasulullah. Jadi kita itu nggak perlu sholat hanya melaksanakan sholat sunnah yang sebanyak-banyaknya, tapi tidak melaksanakan hal-hal lain yang sunnah-sunnah yang enak-enak seperti ini. Ini kan sunnah ringan, mendatangkan pahala. Ya. Jadi katakan kalau sudah sunnah itu kalau kita puasa, wah sekarang tanggal berapa ini? Oh ayamul bid bentar lagi. Banyak sunnah-sunnah lain dan itu menyenangkan. Ya. Dan itu semua mendatangkan pahala, termasuk mandi bareng suami. Jadi nggak usah ngantri, terus sambil kasih waktu 5 menit loh ya, aku juga mau masuk kantor ini, atau 5 menit loh ya mau ngantar anak-anak sekolah nih, nanti terlambat. Bareng masuk. Silahkan, dan itu dicontohkan Rasulullah ya. Kemudian nomor 7, seorang suami atau istri boleh mandi dengan air sisa pasangannya berdasarkan hadis Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasulullah mandi dengan air sisa Maimunah. Iya, radhiyallahu anha ya. Sisa mandi maksudnya bukan ditampung ya. Ada satu bak ya, kemudian Rasulullah bayangkan seorang nabi, seorang rasul yang menerima wahyu, pemimpin umat di zamannya sampai akhir zaman, nggak meminta agar dia mendahulukan dirinya, istrinya nanti sisanya. Bahkan pernah Rasulullah mendahulukan justru istrinya, dia yang sisanya, bukan Rasulullah yang duluan, istri yang sisa. Rasulullah bahkan sisa mandi istrinya, itu boleh, ya tidak masalah. Apalagi sekarang kalau kita kan nggak pakai bak, nggak pakai apa. Jadi banyak sekali ya kisah-kisah ringan dalam rumah tangga Rasulullah yang kita jadikan panutan, kita ikuti, dan itu adalah hal-hal yang mendatangkan pahala semua. Ya silakan halaman poin 8, nomor 8. Seorang istri tidak boleh mandi tanpa busana kecuali jika sedang sendiri atau di depan suaminya. Diriwayatkan dalam hadis sahih bahwa Nabi SAW mandi dengan tanpa busana ketika sendiri. Demikian pula Ayub alaihissalam. Iya, syukron. Jadi Nabi Ayub, kemudian Rasulullah karena di kamar mandi sendirian. Ya, di kamar mandi dan sendirian. Boleh asal sebelum melepas pakaian jangan lupa baca bismillah, karena itu menutup mata syaiton, mata jin. Nah, ketika kita masuk bismillah, kemudian Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its, kita lepas pakaian, tidak terlihat oleh jin. Ya, tapi kalau kita nggak baca, dia lihat. Kita tidak melihat mereka, mereka lihat kita. Dia ada di mana-mana, bukan hanya di kamar mandi, di kamar tidur, kita sendirian di rumah. Kita biasanya melepas pakaiannya di satu ruangan manapun, tapi tanpa membaca bismillah, maka jin akan melihat kita. Dan tidak ada rumah yang bebas jin, semua ada. Nggak usah panggil khusus tim pengusir, apa tuh namanya? Ghostbuster. Ya, pasti ada di kamar mandi, di kamar tidur, di dapur, di ruang tamu, di ruang TV, di ruang keluarga, ada. Ya, ketika kita cuma memakai pakaian di rumah, pakai pakaian rumah itu ya pakai kaos tangan pendek, pakai rok misalnya ya, tanpa memakai kerudung, yaitu aurat kecil kita terlihat.
Tapi aurat besar kita tertutup, dia tidak bisa melihat selama masih ada, jadi dia tidak tembus pandang. Ya. Tapi ketika kita membukanya dan tanpa membaca basmalah, maka dia lihat semuanya. Dan jin itu ada laki-laki perempuan. Ya. Maka kita baca basmalah sendirian boleh tanpa busana. Tapi kalau dengan perempuan sekalipun, perempuan dengan perempuan, kakak beradik, kadang sepupu udah terlalu akrab tinggal di rumah kita, perempuan ya, udah bareng aja mandinya daripada ngantri, ya tetap menutup aurat besarnya ya. Jadi tidak membukanya. Suami istri boleh saling melihat, tidak ada batasan, boleh tanpa menutup ya. Apalagi kalau mandi di sungai, wah mandi di sungai ya, jangan membuka aurat. Kita tetap pakai jilbab dong, iya. Karena orang lewat-lewat, apalagi kalau sungainya itu di bawah jembatan yang memang bis banyak. Ya tetap memakai jilbab, memakai sebagaimana kita pakaian sedang tidak mandi, gitu. Jadi ini masuk dalam bab mandi untuk kita perhatikan tentang mandi sendiri dan mandi bersama suami. Ya seperti apa syariat mengajarkannya. Bayangkan betapa lengkapnya Islam. Urusan mandi aja berpakaian atau tidak pun dibahas. Saking lengkapnya Islam, dan tidak ada agama yang selengkap ini ya. Yang berikutnya nomor 9. Jika orang yang sedang mandi berhadas, misalnya buang air kecil, maka tidak harus mengulang mandinya. Cukup dengan menyempurnakan atau menyelesaikannya dan berwudu. Ini adalah pendapat kebanyakan ulama. Alasannya karena hadas tidak membatalkan dan mempengaruhi mandinya. Iya, syukran Hadas itu biasanya hadas kecil ya. Buang air kecil, buang air besar, buang angin. Nah, itu semua hadas kecil. Tidak perlu mengulang mandinya. Cukup dengan menyempurnakannya saja. Kalau dia belum selesai tadi ya tinggal lanjutkan lagi guyurannya. Kalau dia sudah selesai dari guyurannya, dia cukup dengan wudunya saja tanpa mandinya. Wudu saja tanpa mengulang mandi. Nomor 10 terakhir. Orang yang junub bolehkah tidur sebelum berwudu terlebih dahulu? Umar bin Al-Khattab pernah bertanya kepada Nabi tentang junub yang menjadi malam hari. Nabi SAW menjawab, Berwudulah. cuci pengaruanmu kemudian tidur. Iya, syukran Jadi mandinya ditunda, tapi walaupun mandinya ditunda, tetap berwudu sebelum tidur. Hukum wudunya sunnah, kan dia nggak mau sholat, ya dia mau tidur. Ya. Dan ini banyak fadilah, nanti mungkin pembahasannya di lain waktu tentang fadilah wudu sebelum tidur. Ada lagi pembahasan tentang itu. Tapi ini tetap hukumnya sunnah, karena menunda mandi itu boleh, besoknya baru mandi asal tidak kesiangan ya. Udah mandinya ditunda kesiangan, jadi subuhnya juga harus mandi dulu, dan akhirnya banyak waktu yang terlalu ya terbuang sebelum ibadah wajibnya ya. Karena itu ya agar diperhatikan. Masih ada waktu kita, silakan kita gunakan untuk tanya jawab. Iya, silakan. Saya mau tanya tentang kalau kita mandi wajib itu tadi membasuh kedua tangan setelah istinja, terus membasuh tangan kiri dengan sabun atau tangan. Itu tuh posisi mandi kita yang pakai sampo, pakai sabun itu pas posisi itu atau maksudnya sebelum wudu atau sesudah wudu. Soalnya saya lihat ada dua versi. Kadang kalau memandikan jenazah kan juga sama dengan wajib. Ada yang wudu dulu, baru membersihkan pakai sabun, gitu. Atau ada juga yang mandi dulu, malah dibersihkan, dikeluarkan gitu. Sebetulnya yang benar yang mana? Iya, jadi membersihkan kemaluan dulu baru wudu. Artinya kemaluan itu dengan sampoan,
Tidak, hanya areal kemaluan saja. Cuman kalau jenazah dubur dan kubul, depan belakang, karena dia tidak mampu mengeluarkannya sendiri. Kalau kita kan tadi sudah selesai mengeluarkannya, lalu sekarang membersihkannya. Maka urutannya bersihkan kemaluan duluan, baru wudhu. Setelah itu baru nyela-nyela rambut. Setelah itu mengguyur kepala dulu ya, kepala dulu baru badan kanan, badan kiri. Nah, saat mengguyur badan kanan, badan kiri udah selesai. Sebelum mencuci terakhir kaki, kita mau sampoan, kita mau sabunan, sikat gigi, itu silahkan. Ya, terakhir baru tutup dengan membasuh kaki. Jadi kakinya tetap terakhirnya sekali. Udah penutup. Iya. 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 Jadi tidak gini. Setelah mengguyur kepala, badan bagian kanan, badan bagian kiri tutup dengan kaki, gitu ya. Ini pun baru setelah itu sampoan seperti mandi biasa. Itu pun boleh. Karena dalam versi hadis yang menyampaikan terakhir kaki itu dikarenakan Rasulullah tidak pakai keran seperti sekarang, tapi airnya ditampung karena dia pakai sumur yang digayung ya dari dalam tanah. Jadi airnya itu tidak ada toren, tidak ada keran begitu, tapi benar-benar gayung, tampung, masukkan ember yang sangat besar, baru setelah itu tersimpan baru dia menggunakannya. Nah, itu baru Rasulullah menggunakan penyiraman kaki terakhir sekali. Tapi ketika kita pakai shower, itu kan terus terbasuh kakinya. Ya, karena terus terbasuh kakinya, maka ada dua ini versi tentang membasuh kaki yang dengan ember gayung itu terakhir. Kalau yang tanpa ember atau sama dengan seperti shower itu tanpa tanpa ember, maka itu boleh langsung kaki terbasuhi. Nah, karena sudah sampai kaki terbasuhi, otomatis setelah itu mau sampoan, mau sabunan, sikat gigi, kondisioner dan lain sebagainya bisa setelah. Tapi betul, apabila menyentuh kemaluan tanpa penghalang, maka yang terbatalkan hanya wudhunya, bukan mandinya. Maka di akhir dia harus membasuh lagi, berwudhu lagi, tapi tanpa mengulangi mandi. Iya. Iya, dianya sendiri ya. Dia akan memandikan. Iya. Iya, di akhir. Untuk si jenazah ya, menyabuni jenazah ya, betul. Setelah bagian kubul duburnya sudah bersih, ya, disabun bagian kubul duburnya karena kita akan menyentuh walaupun kita selalu pakai waslap lah begitu. Nah, setelah itu disabun, dibersihkan, baru mewudukan jenazah. Setelah itu memandikannya. Maka bagian kemaluan jenazah tidak lagi dibersihkan. Iya. Iya. Tidak hadas besar. Iya. Kita berwudu seperti tidak hadas gitu ya, terus baru mandi itu termasuk maksudnya cuci kakinya ya misalnya. Nah, itu bagaimana ya? Selesai sampai kaki baru mandi. Bagaimana hukumnya? Sama saja seperti mandi sunnah. Ya, mandi sunnah dengan mandi wajib sama. Ya, caranya. Cuman yang mandi wajib karena ada alasan. Kalau mandi sunnah kan tadi karena hari Jumat misalnya, karena mau Idul Fitri, Idul Adha. Nah, itu caranya sama. Wudhu dulu, membasuh kedua tangan, kemudian istinja, kemudian berwudhu, menunda kaki, kemudian mandi dengan cara menyela-nyela tadi terlebih dahulu, baru mengguyur kepala, kanan dulu, baru kiri, terakhir kaki. Itu sama. Maksudnya kita berwudhu seperti kita mau sholat. Nah, terus habis itu baru kita melakukan mandi junubnya itu gitu. Tapi wudhunya ini selesai sampai kaki dulu. Kita menjalankan lain-lain gitu. Boleh tidak begitu? Boleh. Boleh. Tetap terakhir membasuh kaki. Walaupun tadi sudah selesai wudhu dengan sampai kaki. Sunnahnya menunda kaki. Sampai apa? Yang terakhir, jadi lupa, wudhunya belum sempurna.
Sempurna karena tadi sudah sampai membasuh sebelum mengguyur kan, sudah sempurna. Tapi kalau dia tidak membasuh kaki karena menunda, udah selesai mandi tidak diguyur kakinya, terakhir sekalinya tidak diguyur kaki dan tadi dia menunda, maka ini belum sempurna wudunya. Ya. Sama mengenai itu saja, kalau pas dan haid itu kan harus terakhir itu menempelkan tisu atau apa yang buang. Bagaimana kalau tidak misalnya bagaimana? Iya, untuk khusus ya setelah haid dan nifas, kenapa itu ada? Karena para istri Rasulullah juga melakukannya. Tapi tujuannya bukan tentang sah tidak sahnya mandi. Untuk yang itu ya, seperti misalnya tidak ada sabun. Kan tadi disunahkan setelah mencuci kemaluan lalu tangannya dicuci dengan sabun. Kalau menggosokkan ke tanah, kamar mandi kita penuh keramik full, dinding juga keramik, tidak ada tanah. Ya, maka digosokkan ke ubinkah cukup begitu ya. Jadi ada maksud menghilangkan. Kenapa digosokkan? Karena maksud menghilangkan aroma yang tadi kita membasuh, membersihkan kemaluan, lalu ada tertinggal di tangan kita, itu jadi terbersihkan dikarenakan tanah tadi. Tujuannya untuk itu. Sabun juga sama. Kenapa pakai sabun? Untuk menghilangkan bau, aroma dari ketika kita membersihkan tadi. Kalau dia tidak ada lagi aromanya, walaupun tidak pakai sabun, tidak pakai tanah, karena tidak ada tanah di kamar mandi kita, tapi betul-betul sudah bersih, terhilangkan, ya sudah, tidak apa-apa, karena tujuannya menghilangkan aromanya, ya, baunya. Iya. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullah. Saat mandi? Iya, terakhir. Iya. Iya, diulang lagi karena menyentuh kemaluan termasuk pembatal wudhu. Ya, baik kemaluan sendiri maupun kemaluan anak. Misalnya, menceboin anak sambil mandi bareng anak. Dan kitanya mandi junub, anaknya ikut kita mandikan juga sekaligus kita mandi dengan dia berdua. Kitanya sih tidak ada buang air kecil atau hadas kecil yang lain ya. Tapi anak kita cebokin. Kemudian kita terpegang kemaluan dia tanpa penghalang, ini maksudnya ya, memegang kemaluan tanpa penghalang, maka batal wudhunya, dia harus mengulang wudhunya. Jadi bagian dari pembatal wudhu itu adalah menyentuh kemaluan tanpa penghalang. Ada waslap, ada kain sarung tangan begitu. Karena tujuannya bukan untuk sholat ya. Iya, mandinya sudah sah. Betul, karena dia mau sholat. Kalau wudhu yang tadi sudah, karena dia sudah wudhu di awal, sudah sah mandinya. Udah lagi? Tidak. Gimana Ibu? Putus-putus, diulang putus-putus. Pertanyaan tadi, wudhunya sudah sempurna, kemudian mandi yang 3 kali itu sudah, cuma lupa kaki belum dibasuh. Apakah sah mandinya atau tidak? Mandinya sah, wudhunya saja yang diulang. Karena wudhunya yang tidak sempurna, mandinya sudah. Iya, wudhu saja yang diulang. Enggak, kalau mau sholat tanpa wudhu lagi boleh. Karena dia sudah wudhu. Jadi dia sudah wudhu tapi belum basuh kaki karena kan menunda. Mandi. Tapi niat dia yang tadinya mau nunda lalu basuh kaki di akhir, lupa basuh kakinya. Dia harus mengulang wudhunya saat itu juga. Tidak batal sampai tiba waktu sholat, dia langsung sholat, tidak usah wudhu lagi. Paham? Hari sempurna sudah, tapi lupa membasuh kaki terakhirnya sudah selesai gitu loh Ustaz
Tidak apa-apa, karena tadi kan wudhunya sudah sampai membasuh kaki. Tidak apa-apa, sudah. Boleh tanpa mengulang wudhu. Iya. Kalau yang saya terangkan sebelumnya itu karena dia lupa kalau kakinya belum dibasuh. Itu yang mengulang karena wudhu belum sempurna. Tapi jika sudah sampai membasuh kaki, sudah selesai. Iya. Ada lagi? Baik. Karena tidak ada lagi untuk praktek tayamum tadi sudah paham ya. Ini kan banyakkan pertanyaan tentang mandi nih. Iya. Afwan, enggak kedengaran. Tangan dulu, kemudian untuk tayamum ya. Iya, baik. Iya, caranya ya. Baik, silakan dibaca halaman 56. Satu kali saja ya itu membasuhnya, mengusapnya, tapi supaya jelas silakan halaman 56 sudah? Ya, silakan minta tolong dibacakan. Ya. Ada dua cara ya, 1 dan 2. Tata cara tayamum. Satu, berniat dalam hati untuk menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. 2, menemukan dua telapak tangan ke atas tanah atau debu yang suci. Setelah diangkat, kedua telapak tangan tersebut ditiup, kemudian diusapkan ke wajah dan telapak tangan sampai pergelangan. Ya, syukran Nah, jadi cukup caranya ya. Anggap ini debu ini ada dua, ada debu kasar, ada debu halus. Debu kasar maksudnya banyak pasir-pasirnya. Kalau debu halus ya halus tanahnya atau debu saja, tidak ada tanah. Tepukkan. Apabila debu kasar yang ada halus-halus pasir nempel di jari di telapak, tepukkan tapi jangan nempel, gembungkan supaya rontok atau supaya rontok ya pasir-pasirnya, karena kalau ditiup saja dia kadang tidak pergi. Nempel tetap di telapak, apalagi kalau telapak tangannya ada yang rada-rada basah berkeringat, dia akan menempel terus. Tiup ya. Setelah itu usapkan ke bagian wajah, tengah, kiri, kanan. Kemarin saya ada sampaikan batasan wajah, tumbuhnya rambut sampai batas bawah dagu, tumbuhnya rambut yang ada cuping kanan, ya telinga ada kalau apanya itu ada jambangnya gitu ya, sampai kiri. Ini tumbuhnya rambut kiri dan kanan, atas dan bawah. Ini batasan wajah, semuanya harus terkena debu. Sudah? Kemudian telapak tangan sebatas pergelangan, tidak sampai marofik. Ini marofik, siku. Ini sampai batas telapak tangan. Ini tunggu dulu, jangan terus ke sini. Baru kedua telapak tangan. Kenapa? Kalau ini langsung begini, habis debunya. Yang buat ini nggak ada. Ya, jadi punggung tangan, stop. Baru ini ke punggung tangan kanan ke kiri, kiri ke kanan. Baru terakhir. Selesai. 1 kali 1 kali. Wajah sekali saja, tangan kanan sekali, tangan kiri sekali. Tepukannya ada 2 hadis, ada 2 kali tepuk, ada 1 kali tepuk. Ini tadi contoh yang di buku kita 1 kali tepukan. Yang 2 kali tepukan sama, tepuk, tiup. Kalau debu halus, kalau debu kasar sampai rontok. Kemudian usapkan ke wajah. 1 kali untuk wajah. Tepuk di tempat yang berbeda, dianggap yang tadi sudah diambil debunya. Di tempat yang berbeda, tiup, tangan kanan ke kiri, tangan kiri ke kanan. Ya. Stop. Paham ya? Itu caranya. Mau yang 1 kali tepukan ke debu atau 2 kali tepukan, dua-dua ada dalilnya. Ya, nanti Ibu buka di bab tayamum juga. Kalau saya pakainya kitab Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, itu sampai 4 dalil. Ya, 1 dalil 2 tepukan dengan ada 1 dalil sampai siku, ada 1 dalil sampai pergelangan tangan saja, ya. Ada 1 dalil 1 untuk wajah, 1 untuk tangan, ada 4 dalilnya di sana.
Ya. Itu untuk tayamum, baik pengganti mandi ataupun pengganti wudhu. Mandi untuk hadas besar, wudhu untuk hadas kecil. Ya, Bu? Ustaz, Iya. kalau kayak di pesawat, Oh, iya, di joknya, di dindingnya, ya. Memang utamanya debu tanah, ya. Tapi kita tidak mungkin membawa tanah di pesawat, di ruang rawat inap, rumah sakit yang tidak bisa terkena air, ya. Sulit bagi kita untuk benar-benar menyiapkan ada satu wadah yang diisi tanah yang halus lalu dibawa ke kamar gitu ya, atau dibawa ke pesawat, ke kereta. Maka selama debu ada di sekitar kita dan dia suci, itu bisa digunakan. Nah, kalimatnya turab, ya. Turab itu artinya debu. Jadi memang bahasa Arab debu itu dan tanah itu ada beberapa. Arab bisa artinya tanah, turab bisa artinya tanah, tin bisa artinya tanah, beberapa. Jadi ini Allah menggunakan kata turab, ya, debu, tanah kering. Nah, maka debu di sekitar kita bisa kita gunakan untuk bertayamum. Tapi apabila ada dua-duanya, kita ada di satu tempat yang bisa menggunakan tanah dan bisa, kitanya terhalang karena sakit ini, bukan karena tidak ada air. Karena sakit tidak boleh terkena air. Dan kita ada di satu tempat yang banyak tanah, maka itu tidak menggunakan debu yang tadi saya katakan, misal di meja, di kursi, tapi ambil yang benar-benar tanah, karena dia mudah mendapatkan tanah. Ya. Ada lagi? Iya. Iya, karena debu tetap ada. Bahkan ruangan ber-AC sekalipun, debu tetap ada. Di gorden, ya, di dinding bisa. Asal suci saja, debu suci. Ya. Ada lagi? Jadi kalau udah sama wudhunya itu udah sempurna wudhunya, kemudian mandi di dalam saat mandi itu kan tidak mesti kita tidak memegang kemaluan. Nah, pendapat lain ada yang mengatakan kalau yang membatalkan itu kalau kita pipis. Jadi kalau mandi kan mungkin tidak menyentuh kemaluan. Iya. Jadi gimana Ustaz? Iya. Baik. Di antara perkara-perkara yang membuat kita harus berwudu, itu bab wudu juga, itu pembahasannya tidak bab mandi saja ya, tapi bab wudu adalah menyentuh kemaluan, dan ini ada di halaman 28, coba silakan dilihat. Memang ini menjadi beberapa pendapat ulama ya. Sudah halaman 28 sudah dapat poin kelima, dan ada tulisan di situ peringatan penting dengan beberapa keadaan. Nah, jadi kita coba dibaca. Pertama, menyentuh kemaluan tanpa penghalang dengan atau tanpa syahwat, baik dengan syahwat atau tanpa syahwat. Dalilnya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mamassa zakarahu falyatawaddo wa ayyama imraati masad farjaha falyatawaddo faltatawaddo." Siapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah ia berwudu. Begitu juga dengan wanita. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah ia berwudu. Nah, ada beberapa pembahasan tentang hadis ini, maka ada tulisan di situ peringatan penting dengan beberapa pendapat ulama juga. Silakan yang A. Iya. Yang membatalkan wudhu adalah menyentuh kemaluan tanpa kain penghalang. Jika menyentuhnya dengan perantaraan sabut tangan, maka itu tidak membatalkan wudhu. Nah, jadi tetap ada karena penghalang. Jadi tidak batal apabila dia pakai waslap. Ya, nggak masalah. Dia membersihkan, bahkan bukan menyentuh. Menyentuh berbeda dengan sengaja membersihkan. Kalau menyentuh kayak nggak sengaja melewatinya. Ya. Jadi tetap ada penghalang, ada kain, ada lapis. Silakan masih teruskan dulu B. B. Seorang istri yang menyentuh kemaluan suaminya, maka wudhunya batal. Menurut sebagian ulama mengatakan tidak batal, karena tidak ada dalil
Iya, kalau kemaluan sendiri saja membatalkan wudhu dikarenakan tidak ada penghalang, apalagi yang bukan diri sendiri, maka pendapat jumhur lebih kuat dan lebih hati-hati, lebih rojih, ya, batal. Berikutnya yang ketiga, C. Seorang wanita yang menyentuh bibirnya, maka wudhunya tidak batal, karena tidak adanya dalil yang menunjukkan hal itu. Alasan lain, dubur bukanlah farji atau kemaluan, dan tidak ada kias dalam masalah ini. Iya, ini yang bagian belakang, ya. Untuk ketika kita buang air besar, maka tidak dikatakan batal selain karena tempatnya memang lebih tersembunyi. Ya, maka jarang tersentuh dibanding yang dubur. Dubur kan depan, kubul depan, dubur belakang. Maka yang kubul yang depan itu lebih sering tersentuh. Ya, maka untuk belakang dikatakan tidak batal, untuk yang depan dikatakan batal. Maka karena bahasan ini adanya di bab tentang pembatal wudhu adalah bagian dari menyentuh kemaluan adalah bagian dari bahasan pembatal wudhu, maka mandi juga demikian. Ya. Menjadi batal, tinggal di akhir dicukupkan dengan berwudhu saja tanpa mengulang mandinya. Sedang mandi nih, sabunan, pasti ada melewati areal itu dan menggosoknya, membersihkannya ulang. Walaupun tadi di awal sebetulnya sudah disuruh membersihkan. Makanya kenapa di awal disuruh membersihkan sebelum masuknya wudhu dan mandi. Supaya ketika mandi tidak lagi menggosok areal itu. Cuman ada faktor kebiasaan jadi refleks ke situ. Padahal kalau diikuti urutannya, itulah urutannya, dan apabila terbiasa dengan urutan itu, maka refleksnya hilang. Gitu. Enggak menyengaja aja ke situ lagi gitu. Maka karena kebiasaan saja mungkin ya. Tapi kalaupun sudah sulit merubah kebiasaan tadi, wudhu saja, karena dia masuk dalam pembatal wudhu. Iya. Iya, betul. Karena sudah menyentuhnya. Tapi kalau tadi menyentuh enggak ya, kayak ini ragu-ragu nggak usah cari-cari. Semua ragu tinggalkan. Tidak batal. Iya. Iya. Bisa wudhu dengan air 1 gelas selama air tersebut memang tidak digunakan untuk tujuan yang lebih utama seperti minum. Ya. Bahkan jika ada 1 ceret sekalipun, tapi ini tujuannya untuk stok minum, maka tinggalkan wudhu dengan air, utamakan untuk minum. Karena ada rukhsah untuk wudhu, tapi minum apa penggantinya? Allah sayang sama kita, Allah nggak bebani kita. Silakan air itu gunakan untuk minum. Bahkan jika digunakan untuk mencuci sekaligus pun, karena memang kita harus menghilangkan najis. Ada najis yang harus dihilangkan dan ini butuh air. Terus nanti kalau untuk ini jadinya kita nggak bisa wudhu. Mana lebih diutamakan? Hilangkan dengan menggunakan air tadi untuk mencuci. Karena untuk berwudhu tetap ada rukhsah dari Allah. Jadi kalau kebetulan ya untuk stok minum ada sih air matang, namanya buat minum. Ini air yang tidak matang dan adanya cuma segelas, cukup hanya dengan 1 kali basuhan setiap kali membasuh anggota-anggota wudhu, tidak 3 kali. Itu cukup. 1 gelas segini, ya. Ukuran berapa itu 250 mili. Cukup itu. Caranya dengan menuangkan ke 1 telapak tangan, lalu dialirkan ke telapak tangan yang satunya lagi. Setelah dua-duanya basah, baru ke wajah. Hanya mengambil 4 yang penting saja, 4 anggota wudhu yang wajib. Jadi tidak, kalau cukup dari awal membasuh kedua tangan, alhamdulillah kalau cukup, ya. Tapi ada orang yang tidak cukup karena badannya agak besar. Dengan orang yang badannya agak kecil, wudhunya cukup ya. Nih, tuang, kemudian wajah. Seperti tadi, batasan tumbuhnya rambut sampai bawah dagu,
rambut kanan sampai kiri. Ini semua lingkar wajah terkena. Kemudian tampung lagi, ini 1 kali saja, tampung lagi, miringkan biar dia mengalir ke bawah. Bantu dengan tangan, pas di siku putar ke bawah. Selesai 1 kali. Tampung ke kiri, miringkan biar jatuh ke bawah. Bantu dengan tangan, pas di siku putar 1 kali. Tampung lagi. Kalau ini ke kepala dan kita tidak sedang memakai jilbab, usapkan. Karena kan sedang tidak memakai atau memakai, dia tidak banyak air, hanya mengusap untuk kepala. Dan ini sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu ya. Tidak mengguyur kepala, tapi mengusap. Wamsahu biru'usikum. Surat Al-Maidah ayat 6. Tampungkan, sebasahnya yang ada di tangan, usap ke kepala. Kembalikan lagi. Yang ke kaki juga sama. Terakhir ya. Jadi hanya 1 kali cukup. Gitu. Pernah mencoba cara wudhu segini airnya? Bisa 1 gelas air mineral itu loh. Kalau memang tidak ada air ya. Dan adanya air pun tidak membolehkan kita memboros-boroskan air. Iya. Ada lagi? Baik, tidak ada lagi ya. Nah, untuk berikutnya insya Allah, jika memang masih kita pakai urutan dari kitab kita ini, maka masuk kepada bab haid dan nifas. Insya Allah mudah-mudahan Allah pertemukan kembali untuk membahas kajian fikih sunnah wanita supaya kita faham bagaimana syariat Islam mengajarkan kepada para wanita dalam pelaksanaan ibadah yaumiyah ya, kesehariannya menghadapi keadaan demi keadaan, dan semuanya ada caranya yang diajarkan oleh syariat. Sampai di sini afwan jika ada yang salah dari apa yang Anda sampaikan, dan syukron atas perhatian ummahat sekalian, akhwati fillah, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.